Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fiddin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hanya dengan izinnya lah sampai detik ini kita masih bisa menikmati kehidupan. Maka marilah saudaraku yang berbahagia, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, kita isi kehidupan kita dengan semakin meningkatkan iman kita dan meningkatkan amal soleh kita. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa yang merupakan salah satu dari makanan bagi hati apabila hati itu ingin hidup dan senantiasa sehat. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman yang ditujukan kepada kita, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Dalam ayat ini saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita berdoa kepadanya dan dia akan memenuhi permohonan hambanya. Dalam ayat yang sama Allah Ta'ala berfirman pula, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah aku dengan berdoa kepadaku akan masuk ke dalam an-nar, neraka jahanam, dalam keadaan yang amat menghinakan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Maha Suci Allah Ta'ala, Zat yang Maha Agung, yang memiliki kemurahan melimpah dan kedermawanan yang tiada bandingnya. Betapa saudaraku yang berbahagia, Allah menjadikan permohonan hambanya untuk segala hajat dan juga semua keperluannya sebagai ibadah kepadanya. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, kita minta kepada Allah tapi dipandang oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk meminta kepadanya, dan Allah amat mencela orang yang mengabaikan doa. Saudaraku yang berbahagia, sedemikian sayangnya Allah kepada kita hambanya, sehingga orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah Ta'ala yang mau berdoa kepada Allah Ta'ala sebagai hamba yang soleh. Namun sebaiknya saudaraku yang berbahagia, orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, maka orang seperti itu dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sombong, padahal hanya Allah saja yang berhak sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yas'alillah yahdam alaih." Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, tidak mau meminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan murka terhadapnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, alangkah indahnya untaian syair yang telah disusun oleh orang yang bijak. Jangan kau meminta kepada Bani Adam suatu keperluan, mintalah kepada Zat yang pintunya tak pernah tertutup. Allah akan murka jika kau lalai meminta kepadanya, tetapi anak Adam akan marah jika kau minta padanya. Masya Allah saudaraku yang berbahagia, kalau Allah diminta, Allah sangat senang. Tetapi kalau orang yang kita minta, manusia yang kita minta, barangkali dia justru akan marah kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita tidak meminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan murka kepada kita. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, amman yujibul muttarra, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan, idza da'ahu, bila ia berdoa kepada Allah, wa yaksifus su', dan menghilangkan kesusahannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah pun telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku Allah adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa bila ia memohon kepadaku. Bahkan saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa doa adalah merupakan otaknya, merupakan inti dari ibadah. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, masa kita minta kepada Allah Ta'ala itu disebut sebagai ibadah? Itulah maha sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Ad-du'a muhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lantas beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku dengan bermunajat kepadaku, aku akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam sebagai tempat yang paling hina. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala jika doa tersebut benar-benar telah memenuhi syarat. Karena sesungguhnya terkabulnya doa itu ada syarat-syaratnya. Hal ini saudaraku yang berbahagia dikuatkan oleh berbagai nas yang berasal dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi yang dikemukakan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakannya sebagai hadis yang hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah yang maha hidup dan maha pemurah sangat malu bila ada seorang yang mengangkat kedua tangannya lalu dia membiarkan keduanya kosong, tidak menghasilkan sesuatu pun. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, Allah sangat malu menurut hadis ini tatkala ada orang yang menengadahkan tangannya memohon kepada Allah Ta'ala dan tangannya kosong, sia-sia tanpa hasil. Jadi saudaraku yang berbahagia, dari rasa malu Allah Ta'ala pasti Allah Ta'ala akan memberikan apa yang kita mintakan, kita mohonkan dan kita doakan kepada Allah. Saudaraku, Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda, janganlah kamu enggan untuk berdoa karena tidak ada seorang pun yang celaka karena berdoa. Masya Allah, saudaraku yang berbahagia, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebetapa beratnya sih orang berdoa. Apa pernah ada orang berdoa kepada Allah Ta'ala kemudian dia celaka? Ini amat sangat berkebalikan dengan sifat manusia. Tatkala kita minta kepada manusia, barangkali manusia itu marah-marah kepada kita. Tatkala kita minta kepada manusia, barangkali kita diberi tapi karena terpaksa. Tapi Masya Allah, Allah Ta'ala luar biasa, sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu merasa enggan untuk minta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, karena tidak ada seorang pun yang celaka karena berdoa. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sedangkan perawi hadis Ahmad, Al-Bazzar dan Abu Ya'la, juga Hakim, beliau menyatakan bahwa hadis-hadis yang sahih. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah laisa fiha itsmun wala qati'ah rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Bahwa tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak berisi dosa dan memutuskan silaturahim,
melainkan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya salah satu dari 3 perkara. Saudaraku, apakah 3 hal yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala tatkala kita berdoa? Rasulullah SAW selanjutnya berkata, imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Kemungkinan pertama, Allah akan menyegerakan permohonannya itu. Wa imma ayyudahhiraha lahu fil akhirah. Kemungkinan yang kedua, menyimpannya untuknya di akhirat kelak. Jadi tidak segera dikabulkan permohonannya di dunia ini, tetapi disimpan untuk diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai hadiah besok di akhirat bagi orang yang berdoa itu. Kemudian yang ketiga adalah wa imma ayyusrifa anhu minas su' mithlaha. Atau kemungkinan yang ketiga, dia memalingkan darinya keburukan yang setimpal dengan doanya itu. Masya Allah. Jadi setiap doa pasti ada reaksi, pasti ada balasan dari Allah Ta'ala. Kalau tidak dikabulkan segera, berarti ditunda, nanti akan diberikan di akhirat. Kalaupun tidak seperti itu, pasti bahwa itu adalah sebagai penghapus dari keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, saya tidak menyaksikan diperkenankannya doa, tapi saya menyaksikan doanya itu sendiri. Karena barang siapa yang memperoleh ilham untuk berdoa, maka jelas perkenan Allah akan bersamanya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, Allah yang maha tahu kepentingan kita, Allah yang maha tahu kebutuhan kita, dan Allah maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Sehingga bukan karena Allah tidak mengabulkan doa kita, tetapi justru Allah yang lebih tahu. Jangan-jangan kalau doa kita dikabulkan, justru kita akan menjadi orang yang tidak baik. Dalam hal ini saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah Ta'ala telah berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, boleh jadi engkau tidak mengharapkan dan membenci sesuatu, padahal sebenarnya ia akan berakibat baik bagimu. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, boleh jadi engkau menginginkan sesuatu, boleh jadi engkau minta sesuatu, tetapi wa huwa syarrul lakum, sesungguhnya itu nanti akan membawa efek buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena sesungguhnya Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi dengan kamu, dengan doa-doamu. Wa antum la ta'lamun, dan sesungguhnya kamu tidak mengetahui. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kemudian marilah kita bersama, setelah kita yakin bahwa semua doa pasti dikabulkan, namun demikian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ada tata cara berdoa yang dituntun oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi segala sesuatu pasti ada aturannya, ada prosedurnya. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, paling tidak ada 12 agar doa kita terkabul. Yang pertama, mestinya kita memilih waktu-waktu yang mabul, waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang utama untuk memanjatkan doa. Seperti hari Arafah, seperti dalam bulan Ramadan, juga berdoa pada hari Jumat, dan berdoa pada waktu sahur, yaitu 2/3 malam terakhir. Ini adalah waktu-waktu yang doa kita mustajab. Kemudian saudaraku yang berbahagia, yang kedua adalah kondisi istimewa. Jadi doa kita insya Allah akan terkabul pada kondisi-kondisi istimewa bagi Allah Ta'ala. Seperti misalnya saat turun hujan, atau pada waktu seseorang sedang berjihad fi sabilillah, atau tatkala dia sedang bersujud pada waktu sholat. Masya Allah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ini adalah waktu yang kondisi atau tempat atau saat yang mustajab, yaitu pada saat kita sujud.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, dia pernah berkata, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru minad du'a. Jarak atau saat yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Ta'ala, yaitu tatkala seseorang sedang bersujud di dalam salatnya. Maka fa'aktsiru minad du'a, perbanyaklah doa di dalamnya. Saudaraku yang berbahagia, maka marilah kita jalankan bahwa sedekat-dekat kita dengan hamba adalah tatkala kita sujud. Maka lamakanlah kita di dalam sujud. Rasakan betul bahwa kita sedang bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala, sedang bersujud di hadapan Allah Ta'ala, dan kita sedang minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mestinya kita konsentrasi dan juga tunduk. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa konsentrasi dengan penuh khidmat dan penuh ketundukan saat kita berdoa adalah merupakan tata cara kita berdoa agar doa kita terkabul. Di samping itu juga kita optimis. Jadi jangan sampai kita berdoa setengah hati. Jangan sampai kita berdoa ragu-ragu, jangan-jangan doa saya tidak diterima. Sehingga saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, li'azimil mas'alata fa innahu la mustakraha lahu. Janganlah salah seorang di antara kamu berdoa dengan ucapan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah, kasihanilah aku jika engkau berkenan. Namun demikian Rasulullah katakanlah, bersungguh-sungguhlah kamu dalam meminta. Jadi jangan ada sakwa sangka, karena sesungguhnya bagi Allah tidak pernah merasa terpaksa atau dipaksa oleh siapapun. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian saudaraku yang berbahagia, etika yang berikutnya, tata cara berdoa yang selanjutnya adalah kita dalam keadaan suci, yaitu kita dalam keadaan wudu, baik jasmani kita maupun rohani kita. Selanjutnya disunnahkan kita berdoa menghadap ke kiblat, dan disunnahkan juga di dalam berdoa kita mengulangi permohonan kita paling tidak sampai 3 kali. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kemudian tata cara berdoa yang lain, hendaklah kita memulai doa dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala, kemudian menyebut asma Allah Ta'ala, kemudian kita juga menyampaikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru setelah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian kita tutup doa juga dengan selawat kepada Allah Ta'ala dan juga dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kemudian yang tidak bisa kita pungkiri, kalau doa kita berkabul, jangan-jangan kita tidak memenuhi syarat terkabulnya doa, yaitu makanan yang kita makan harus halal. Selain persyaratan-persyaratan yang disebutkan tadi, yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan makanan yang kita konsumsi, di mana makanan itu mestinya harus halal dan dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dan dilarang berdoa yang intinya kita ingin memutuskan tali silaturahim atau doa yang mengandung dosa. Jadi tata cara yang berikutnya adalah bahwa kita tidak memutus hubungan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la yadkhulul jannah qati. Jadi orang yang memutuskan hubungan silaturahim tidak pernah akan masuk ke dalam surga. Itu surga apalagi doa-doa kita yang akan terkabul. Kemudian berikutnya, saudaraku yang berbahagia, mestinya kita berdoa dalam keadaan yang tenang, tidak tergesa-gesa ingin segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala doa-doa kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengomentari seseorang yang
berkata, saya sudah berdoa tetapi mengapa belum juga dikabulkan? Maka Rasulullah berkata, akan dikabulkan seseorang di antara kamu yang berdoa asalkan ia tidak tergesa-gesa. Ia berkata, aku telah berdoa namun belum dikabulkan. Na'udzubillah, saudaraku yang berbahagia, jangan sampai kita berdoa namun tergesa-gesa seperti itu, seolah-olah kita memaksa kepada Allah Ta'ala. Seperti tadi sudah kita bahas, Allah Ta'ala yang paling tahu dengan kita. Kemudian tata cara yang terakhir, saudaraku yang berbahagia, mestinya di dalam berdoa kita tetap sabar, kita tetap tidak berputus asa dari apa yang kita mintakan kepada Allah Ta'ala sampai dikabulkan. Karena sikap seperti ini merupakan proyeksi dari kepasrahan diri kita, tunduk dan benar-benar mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kajian kita untuk kali ini, yaitu tentang doa sebagai salah satu makanan bergizi, menu utama apabila kita ingin hati kita tetap hidup dan tetap sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.